Kembali menuju Richard Anaru Obiora. Hamka Hamzah tampil cukup taktis sejauh ini. Ronald Fagundes langsung berikan umpan panjang kepada El Loco Gonzalez. Kita lihat bagaimana El Loco Gonzalez benar-benar menjadi seorang predator di dalam kotak penalti pemain asal Uruguay ini. Iya, kita lihat bagaimana hanya seorang Gonzalez bisa membuat panik para pemain belakang Persik. Dan di saat ini kita lihat bagaimana seorang Ferry Rotinsulu dengan agak gegabah meninggalkan gawangnya. Padahal di sana masih ada Isnan Ali yang mengawal dengan ketat. Maksudnya Karis Yulianto mestinya tidak perlu dilakukan oleh Ferry Rotinsulu dengan maju menyerang bola karena situasinya masih belum berbahaya. Tapi ini menunjukkan bagaimana paniknya para pemain belakang dari Sriwijaya FC terhadap seorang Loco. Kembali kali ini berhasil diamankan. Kali ini bola dikuasai oleh Christian Warobai. Langsung saja mencoba memberikan umpan panjang. Hasil ditahan kali ini oleh Usam Munandar. Dengan kecepatan seorang striker seperti Monajam ataupun Obiora, maka sebuah keputusan harus dilakukan dengan sekian detik. Ronald Fagundes, sebuah tendangan yang begitu keras dari kaki kiri seorang Ronald Fagundes. Masih berada di samping kanan dari gawang Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah syuting yang cukup baik dilakukan oleh Fagundes dengan lebih dulu menerima umpan kemudian mendrive bola ke sisi kiri dengan kaki kiri pula, merupakan keunggulannya. Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono. Dan kali ini datang kembali serangan Sakti Sinaga. Sebuah tendangan dari Sakti Sinaga masih berada di samping kiri. Kita lihat bagaimana sebuah aksi dari Saktiawan Sinaga. Ini juga kejelian dari Amrizal melihat pergerakan Markus yang maju ke depan. Balik sebuah tendangan ini Saktiawan Sinaga masih membentur salah seorang pemain peluang emas dari Persik Kediri. Dan kali ini Mahyadi Pangabean, masih Mahyadi Pangabean menguasai bola. Ini dalam tayangan ulang sebuah heading dari Saktiawan, kemudian Loco Gonzalez dan Saktiawan lagi-lagi membentur dari Karis Yulianto. Menunjukkan bagaimana konsentrasi para pemain Sriwijaya begitu terjaga meski mereka sudah memimpin 1-0. Biasanya kebanyakan tim lepas konsentrasi ketika mereka sudah mencetak gol. Tapi kita lihat bagaimana Sriwijaya mempraktekkan konsentrasi dan fokus permainan yang cukup baik setelah mereka memimpin tadi lewat Amrizal. Langsung saja tendangan dari Marcus Horizon mengarah kepada Sakti Sinaga. El Loco Gonzalez kembalikan kepada Sakti Sinaga. Kita lihat Sakti Sinaga kali ini masih Sakti Sinaga, sebuah tendangan dari Sakti Sinaga. Apa yang dilakukan oleh Sakti Sinaga masih belum bisa berhasil maksimal. Sebuah peluang bagi Saktiawan Sinaga. Iya, gerakan yang terlalu terburu-buru dan eksekusinya juga terlalu kurang terukur dilakukan oleh Saktiawan. Sedangkan Sriwijaya habis menang melawan Persijap dan juga Persita Tangerang. Sakti Sinaga kali ini kita lihat El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez dan masih terjadi perebutan dan Sakti Sinaga dan sebuah gol! Sakti Sinaga menunjukkan kelasnya sebagai seorang super sub dan mencetak gol yang keempat bagi Persik Kediri dan membuat keadaan sama kuat 1-1. Persik Kediri Sriwijaya FC. Ya, inilah yang diinginkan oleh Christian Gonzalez, bagaimana ia begitu sulit melepaskan diri di pengawalan dan dia berharap banyak para pemain rekannya untuk membantu melakukan tendangan rebound. Dan kali ini terbukti bagaimana sebuah tendangan dari El Loco masih mampu ditepis, namun di saat bersamaan Sakti Sinaga datang menjemput bola dan langsung mengeksekusi menjadi gol. Ya, inilah sebuah keuntungan apabila tim memiliki seorang Christian Gonzalez. Kita tahu tiga pemain bertahan Sriwijaya menjaga ketat. Sakti Sinaga. Kita lihat masih Sakti Sinaga. Sebuah tendangan dari Sakti Sinaga masih melenceng di samping kanan. Iya, saya pikir penampilan Saktiawan Sinaga cukup positif, cukup maksimal pada sore hari ini. Pada pertandingan kali ini kita lihat berapa aksi-aksi dia cukup membahayakan dan membahayakan gawang seorang Rotinsulu.